aku bisa memanfaatkan untuk selidiki apa yang sebenarnya Salma tahu soal aku. Argo selalu mengkhawatirkan kondisi Salma. Dia sebenarnya senang walaupun tanpa sengaja bisa tinggal di rumah kontrakan yang terletak di sebelah rumah William. Dengan demikian dia bisa sambil mengawasi Salma. Argo belum percaya sepenuhnya kalau William akan menjaga Salma. Argo ingin selalu memastikan kalau Salma baik-baik saja. Tetapi kali ini Argo dibuat terkejut ketika hendak melongok rumah William dari jendelanya. Dari jendela kamarnya, Argo bisa melihat kamar Salma karena letak kamar mereka berseberangan. Jendela kamar William dan Salma ditutup rapat dengan papan. Argo benar-benar tidak habis pikir, sebegitu posesifnya William pada Salma sampai-sampai jendela kamar mereka ditutup serapat itu. Argo kembali merasa kasihan pada nasib Salma yang dikurung oleh William. Sementara itu Salma mulai merasakan ngidam. Kali ini dia mual-mual dan hendak muntah. Salma pergi ke kamar mandi dan mencoba muntah di wastafel. Melihat hal itu William merasa simpati. Dia mendatangi Salma dan memijit-mijit leher belakang Salma. Salma terkejut, ternyata William masih seperhatian itu padanya. William sendiri juga heran pada dirinya. Dia sangat kecewa dengan Salma dan kehamilannya, tapi tetap saja dia tidak tega melihat Salma yang sedang ngidam. William tidak bisa untuk tidak peduli pada Salma. Dari kamar mandi William menggendong Salma. Walaupun Salma berusaha untuk berontak dan mengatakan kalau dia bisa berjalan sendiri, William tidak peduli. Dia tetap membopong Salma ke tempat tidur. Ternyata cinta William kepada Salma masih lebih besar daripada rasa kecewa dan bencinya pada Salma. William memberikan secangkir teh hangat kepada Salma untuk mengurangi rasa mual-mual dan pusing di kepalanya. Ternyata William masih nge-treat Salma like a queen. Tapi perhatian William pada Salma yang sedang hamil membuat Salma semakin curiga. Kenapa William bisa sepaham itu mengurus wanita yang sedang hamil? Salma mulai menjebak William dengan pertanyaannya. Salma mengatakan kalau dia merasa aneh pada William yang sepertinya sangat paham mengurusi ibu hamil. Padahal William belum punya anak maupun keponakan. William terhenyak dengan pertanyaan Salma. Kenapa Salma seolah-olah sedang menjebaknya dengan pertanyaannya? Bukan William namanya kalau tidak bisa ngeles layaknya bajai. William malah menertawakan pertanyaan Salma dan mengatakan kalau pertanyaan itu adalah pertanyaan paling aneh di tahun 2025. Bahkan William malah meledek Salma seolah-olah Salma entah hidup di zaman apa. Karena menurut William saat ini sudah zamannya internet. Jadi kalau kita ingin tahu sesuatu, kita hanya cukup menggunakan jari tangan kita untuk browsing dan mencari tahu bagaimana caranya mengurus orang hamil. Salma tetap tidak percaya sepenuhnya dengan jawaban William. Untuk apa William browsing sedangkan tidak ada orang hamil di sekitar William? William mulai tampak melow, sambil matanya berkaca-kaca dia mengatakan kalau dulu dia ingin sekali memiliki anak. Oleh karena itu William sering browsing tentang bagaimana caranya mengurus istri yang sedang hamil. Salma terdiam, dalam hatinya menjadi terenyuh. Padahal keinginan William untuk memiliki anak sudah terkabul. Tetapi keadaan malah membuat William kecewa dengan kehamilannya. William menjadi heran dengan Salma yang tiba-tiba saja seperti sedang menginterogasinya. Iris terus saja menancam Roy. Dia akan tetap mengadukan perbuatan Roy yang telah menyebabkan kekacauan dalam keluarganya pada William, mamanya dan juga papanya. Ternyata Roy tidak gentar. Dia juga sudah memegang kartu as Iris. Roy merekam kejadian saat Iris dan Ben menjebat Argo dan Salma di kamar hotel. Kejadian yang menghebohkan itu belum terbongkar hingga saat ini. Dulu Roy juga telah menghapus rekaman CCTV di hotel tempat mereka menjebat Argo dan Salma, sehingga Argo dan Salma tidak bisa mendapatkan bukti kalau mereka telah dijebak. Roy meminta Iris untuk tidak membongkar perbuatannya pada keluarga Iris, maka Roy juga tidak akan menyebarkan video rekaman Iris dan Ben yang telah menjebat Argo dan Salma. Iris tak berkutik. Dengan terpaksa untuk kali ini dia menuruti permintaan Roy.
Sementara itu William mulai curiga kalau Salma diam-diam sudah menyelidiki perselingkuhannya dengan Dinda. Ketika Salma sedang tidak ada di kamarnya, William mencari-cari bukti sekecil apapun yang disimpan oleh Salma. William menemukan buku diari Salma dan sehelai rambut panjang di dalam plastik kecil. Salma menuliskan di buku diari itu kalau dia mencurigai sehelai rambut panjang yang menyangkut di kancing jas William. Ketika itu mereka sedang menunggu Bu Wita yang dirawat di rumah sakit. Salma curiga kalau rambut itu adalah rambut Dinda. Karena sebelumnya Salma menemukan Dinda sedang menangis dengan wajah penuh luka lebam dan rambut berantakan di rumahnya. Salma curiga Dinda menjadi korban kekerasan William hingga rambut panjangnya tersangkut di kancing jas William. Betapa terkejutnya William, ternyata Salma sudah sejauh ini mencurigai Dinda. William berpikir kalau dia harus lebih berhati-hati lagi agar perselingkuhannya dengan Dinda di masa lalu tidak terbongkar oleh Salma.